saya Nyoman Ira Santiwidari dengan NIM 1902511184. Latar belakang. Antenatal care atau NAC bertujuan menurunkan mortalitas ibu hamil dan juga persalinan. Masalah kesehatan yang sering disampingkan yaitu masalah kejiwaan atau depresi. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian depresi pada ibu hamil yaitu hiperemesis gravidarum, kurangnya dukungan pasangan atau sosial, serta riwayat depresi sebelumnya. Mengingat pentingnya dampak depresi pada masa kehamilan, diperlukan suatu upaya penemuan gejala depresi pada fase sedini mungkin. Sebuah penelitian yang berjudul Hubungan Antara Kejadian Hiperemesis Gravidarum dan Dukungan Psikososial dengan Kejadian Depresi pada Ibu Hamil di Kota Denpasar, Bali, melibatkan 120 orang ibu hamil. Diperoleh kesimpulan bahwa semakin berat kondisi hiperemesis yang dialami ibu hamil, maka proporsi depresi juga akan semakin besar. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan epidemiologi yang sangat kompleks dan dapat ditelaah dengan lebih mendalam. Rumusan masalah terdiri dari 10 poin, bisa dilihat pada slide. Tujuan bisa dilihat pada slide. Manfaat terdiri dari 2 poin, yaitu manfaat akademis, di mana tinjauan pustaka dapat dijadikan acuan untuk penulisan artikel ilmiah dalam bidang yang sama mengenai pendekatan epidemiologi. Manfaat praktis, yaitu yang pertama, bagi tenaga medis, dapat menjadi dasar pemahaman di lapangan terkait pemanfaatan konsep-konsep pendekatan epidemiologi untuk mengetahui efektivitas suatu intervensi untuk menangani masalah kesehatan. Bagi peneliti, sebagai acuan bagi rekan penelitian lain dalam penelitian selanjutnya. Bagi mahasiswa, sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman tentang pendekatan epidemiologi. Perkenalkan, nama saya Maria Arsilia Kamilana Mas dengan 3 digit yang terakhir 027. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai determinan daripada penyakit yang terdapat pada jurnal ini. Kesehatan seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada jurnal yang kami bahas ini ditemukan banyak faktor yang dapat menyebabkan ibu hamil mengalami depresi. Kami paparkan menggunakan model sarang laba-laba dikarenakan ada berbagai macam faktor penyebab dari penyakit ini, juga antar faktornya saling berkaitan atau saling mempengaruhi. Dapat kita lihat pada gambar bahwa semua faktor mengarah langsung menjadi penyebab dari depresi pada kehamilan. Tapi ada beberapa faktor yang saling berkaitan sehingga dapat menjadi faktor penyebab tak langsung maupun faktor yang ada hubungan sebab akibatnya. Seperti misalnya pada faktor riwayat depresi, dapat disebabkan oleh dukungan sosial yang kurang atau adanya riwayat pelecehan seksual sebelumnya, serta beban hidup yang berat. Contoh lainnya pada faktor usia ibu juga dapat mempengaruhi tingkat pendidikan daripada ibu itu sendiri. Misalnya pada ibu hamil usia 15 tahun yang tingkat pendidikannya hanya setara dengan SMP ke bawah. Saya Putu Audrolina Putri Jayanti, NIM 216 akan membahas mengenai natural history dari penyakit pada jurnal. Perjalanan alamiah penyakit mengacu pada perkembangan penyakit pada individu dari waktu ke waktu tanpa pengobatan atau intervensi apapun. Jurnal yang kami bedah membahas kejadian depresi pada ibu hamil yang merupakan penyakit tidak menular. Perjalanan alamiah depresi pada ibu hamil dapat dilihat pada gambar di atas. Perjalanan penyakit dimulai dari exposure, yaitu paparan faktor yang memicu depresi saat kehamilan, meliputi riwayat depresi, kecemasan, konsumsi alkohol, merokok, hamil usia muda, tingkat pendidikan rendah, dan lainnya yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah fase presimptomatik, yaitu pasien sudah terpapar exposure tapi belum terdapat gejala klinis. Kemudian akan ada fase simptomatik, yaitu pasien mulai menunjukkan tanda dan gejala depresi. Pada pasien depresi saat kehamilan, terkadang tanda dan gejala tidak muncul atau disebut fase asimptomatik. Tanda dan gejala yang muncul saat fase simptomatik yakni cepat marah, merasa cemas dan sedih, hilang minat pada hobi atau hal yang disukai, merasa bersalah dan putus asa, cepat lelah, gelisah, dan lainnya yang dapat dilihat pada slide. Outcome-nya bila tidak tertangani adalah pertama, kematian yang dapat dialami oleh pasien yang memutuskan untuk bunuh diri. Depresi pada kehamilan juga dapat menyebabkan kematian mendadak baik dari ibu maupun bayi dalam kandungan. Kedua, komplikasi seperti proses kelahiran yang sulit, keguguran, dan bayi lahir prematur atau lahir dengan berat badan rendah. Ketiga, kesembuhan yang tidak dapat terukur dan kemungkinan depresi juga dapat berulang bahkan setelah bayi lahir. Perkenalkan, nama saya Anong Krisamnika dengan NIM 1905111240. Di sini saya akan menjelaskan hubungan penyakit atau kasus pada jurnal dengan penyakit akibat kerja. Occupational disease atau dikenal dengan penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh tekanan berlebihan pada saat bekerja dan didominasi oleh sosial ekonomi sebagai penyebab. Di antara banyaknya penyakit akibat kerja, secara mental depresi menjadi permasalahan utama yang timbul akibat tekanan berlebihan pada pekerjaan. Tingginya arus globalisasi secara langsung berakibat pada permasalahan yang membutuhkan sumber daya manusia dan ketangkasan yang cepat dan lincah yang dapat memberikan tekanan bagi pekerja. Oleh karena itu, kondisi kehamilan pada pekerja wanita menjadi ancaman yang dapat memicu penyakit akibat kerja. Wanita dengan usia reproduktif lebih rentan terhadap pemicu penyakit akibat kerja seperti radiasi, pekerjaan yang bersifat repetisi, paparan toksik, serta jam kerja yang tergolong berlebihan.
Kerentanan psikologis ini menjadi mental seorang melemah dan dapat memicu gangguan kognitif seperti depresi. Kondisi depresi ditandai dengan perubahan somatik dan kognitif yang signifikan, di antaranya seperti perubahan mood yang menjadi lebih sedih, pikiran yang menjadi lebih kosong, rasa putus asa, nafsu makan tidak teratur, gangguan tidur, dan masih banyak lagi. Kondisi depresi pada sang ibu akan berdampak pada janin, di mana dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan growth restriction intrauterin bagi sang janin. Maka dari itu, perhatian dan perlakuan khusus harus diberikan pada ibu hamil yang aktif bekerja. Perkenalkan, nama saya Gusti Devina Puriarana. Dengan 3 digit nomor belakang 25 di sini saya akan mempresentasikan jenis perhitungan yang digunakan pada jurnal. Untuk penelitian yang di sini, sampel size-nya itu yang digunakan sebanyak 120 sampel ibu hamil. Angka yang diperlihatkan di situ ada frekuensi, persentase, dan juga nilai P. Yang pertama, di tabel 1 dapat dilihat frekuensi juga persentase yang menunjukkan proporsi dari masing-masing kelompok variabel karakteristik. Dan yang pada tabel 2 itu kejadian hiperemesis yang dialami. Untuk presentasinya itu dihitung dengan membagi proporsi terhadap total sampel yang dikali dengan 100. Kemudian kedua, pada tabel 3 dapat dilihat frekuensi dan persentase yang menunjukkan proporsi sampel yang berdasarkan klasifikasi variabel yang sudah dijabarkan secara lebih detail. Dan yang ketiga, ada di tabel 3 dapat juga lihat nilai P. Nilai P-nya ini merupakan hasil analisis logistic regression untuk mencari hubungan antara hiperemesis gravidarum dan juga dukungan psikososial dengan kejadian depresi pada ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Novia SP Putri dengan NIM 190251005. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu analitik cross-seksional, di mana studi ini mempelajari tentang prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dengan paparan dalam waktu serentak pada satu waktu sekaligus. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan multistage sampling berupa cluster random sampling untuk menentukan puskesmas dan juga structive random sampling untuk menentukan subjek yang akan dilakukan wawancara dan juga kuesioner. Kemudian untuk kriteria inklusinya yaitu wanita hamil trimester 1, 2, 3 yang datang melakukan pemeriksaan ANC ke puskesmas terpilih dalam waktu bulan Agustus 2018 dan wanita hamil yang bersedia menjadi sampel penelitian. Untuk kriteria eksklusinya itu ada wanita yang mengalami gangguan atau kecacatan yang menyebabkan tidak dapat diwawancarai dan juga wanita hamil yang telah terdiagnosis mengalami gangguan jiwa ringan maupun berat yang sedang menjalani pengobatan pada psikiatri. Kenalkan, saya Gede Arya Suraditya dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya akan menjelaskan teknik analisis dan penyajian data yang digunakan pada jurnal. Jurnal hubungan antara kejadian hiperemesis gravidarum dan dukungan psikososial dengan kejadian depresi pada ibu hamil di Kota Denpasar, Bali, mengumpulkan data primer dengan jenis data kuantitatif melalui wawancara dan kuesioner terstruktur. Kemudian data ini dianalisis menggunakan teknik multivariat dan univariat. Analisis univariat adalah teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri pada tiap objek penelitian. Analisis ini hanya mengukur satu variabel untuk n sampel. Pada jurnal ini, analisis univariat digunakan untuk menggambarkan sosiodemografi, kejadian depresi, kejadian hiperemesis gravidarum, dan variabel bebas lainnya. Analisis multivariat adalah teknik analisis yang menghubungkan beberapa variabel independen dan variabel dependen dalam waktu bersamaan, sehingga dapat diketahui variabel independen yang manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen, dan apakah variabel yang hubungan dipengaruhi variabel lain atau tidak. Pada jurnal ini, teknik analisis multivariat digunakan untuk mencari hubungan antara hiperemesis dan dukungan psikososial dengan status depresi pada ibu hamil. Data yang telah dianalisis disajikan dengan menggunakan tabel yang menggambarkan demografi ibu hamil, proporsi kejadian hiperemesis gravidarum, dan gambaran ibu hamil, serta proporsi kejadian depresi berdasarkan karakteristik sosiodemografis, kondisi kehamilan, dan hiperemesis gravidarum pada wanita hamil yang menjadi sampel penelitian. Perkenalkan, nama saya Aditya Marika dengan NIM 238. Di sini saya akan menyampaikan sumber bias dalam altrikat penelitian di jurnal. Sumber bias yang pertama yaitu tingginya proporsi depresi pada usia muda dan belum menikah. Tetapi jumlah peserta penelitian yang hamil dan belum menikah hanya 2 orang. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya bias karena pada bulan tersebut disebutkan ibu hamil yang belum menikah semuanya mengalami kejadian depresi. Untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan subjek penelitian yang lebih banyak lagi dan menjangkau populasi yang lebih besar. Sumber bias yang kedua mengenai metode pengumpulan data kejadian hiperemesis dengan menggunakan metode wawancara, sehingga memungkinkan terjadinya recall bias akibat kurang konsistenan informasi maupun penyampaian informasi yang kurang lengkap. Untuk menghindari hal tersebut, dibutuhkan penelitian lanjutan yang dilakukan di rumah sakit swasta maupun pemerintah di Kota Denpasar.
Perkenalkan, nama saya Nimade Kartika Rizkyanti dengan 3 digit NIM terakhir 008. Selanjutnya adalah 2.8 terkait sistem surveillance yang telah atau dapat diterapkan, di mana penelitian yang dilakukan pada artikel hubungan antara kejadian hiperemis gravidarum dan dukungan psikososial dengan kejadian depresi pada ibu hamil di Kota Denpasar merupakan sistem surveillance epidemiologi masalah kesehatan yang mencakup analisis secara terus-menerus dengan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko pada ibu hamil. Kegiatan surveillance pada penelitian mencakup penentuan subjek penelitian, pengambilan data, dan analisis data. Berdasarkan metode pelaksanaannya, penelitian ini termasuk metode pelaksanaan surveillance epidemiologi khusus, yaitu penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap suatu kejadian, permasalahan, faktor risiko, atau situasi khusus kesehatan. Pengumpulan data berupa data primer dilakukan dengan wawancara dan pengisian kuesioner, di mana hal tersebut termasuk dalam metode surveillance aktif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi sumber data. Dalam hal ini masyarakat, yaitu populasi ibu hamil. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Eugenius Kuryawanani dengan 3 digit NIM terakhir 047. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang metode screening yang digunakan dalam artikel yang kami bahas, yaitu hubungan antara kejadian hiperemesis gravidarum dan dukungan psikososial dengan kejadian depresi pada ibu hamil di Kota Denpasar, Bali. Sebelumnya, metode screening itu sendiri berfungsi untuk mengetahui, mencegah, dan dapat dijadikan sebagai patokan untuk melakukan pengobatan secara dini terhadap gejala-gejala yang mungkin terjadi atau mengawali depresi pada masa perinatal. Alat screening yang dapat digunakan sendiri itu terdiri dari beberapa alat. Yang pertama ada Postpartum Depression Screening Scale, yang kedua ada Patient Health Questionnaire 9, ada Back Depression Inventory, ada Back Depression Inventory 2, Zoom Self-Rating Depression Scale, Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, dan yang terakhir ada Edinburgh Postnatal Depression Scale atau yang biasa disingkat dengan IPDS. Untuk artikel yang kami bahas sendiri, ini menggunakan kuesioner IPDS. Nah, kuesioner IPDS ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi untuk menilai gejala anxiety atau kecemasan yang biasanya mengawali gejala depresi pada masa perinatal. Dalam kuesioner ini, dia tidak menilai gejala konstitusional depresi seperti perubahan pola tidur, nafsu makan, dan tingkat energi seseorang. Karena dengan memasukkan gejala konstitusional depresi, maka nilai dan spesifisitas alat screening ini sendiri dapat menurun. Karena jika ditambahkan kriteria konstitusional depresi, maka hasil screening akan lebih mengarah kepada depresi yang lebih bersifat umum dan bukan depresi pada masa perinatal yang biasanya diawali dengan gangguan cemas. Berikut ini adalah beberapa perbandingan alat screening yang telah tadi saya sebutkan, perbandingan spesifisitas dan sensitivitasnya. Berikut ini adalah kuesioner dari IPDS itu sendiri, yang mana jika kita dapatkan skor lebih dari sama dengan 13, maka kita harus melakukan follow up selama 2-3 minggu lalu lakukan tes ulang. Nah, apabila dalam tes ulang tersebut kita masih mendapatkan skor lebih dari sama dengan 13, maka kita wajib merujuk pasien ini ke dokter umum ataupun psikiater. Baik, perkenalkan saya Miftahur Rahmat Almasya dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi jurnal dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat. Jadi, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kelompok usia ibu hamil yang lebih muda, proporsi depresinya ditemukan lebih tinggi. Kemudian untuk kelompok ibu hamil yang tidak menikah, semuanya mengalami depresi. Dan kemudian untuk proporsi depresi lebih tinggi ditemukan pada ibu hamil yang bekerja dan masih bekerja selama masa kehamilan dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Proporsi depresi juga ditemukan pada ibu hamil yang tinggal dengan keluarga besar, yaitu suami, anak, dan mertua dibandingkan dengan tinggal dengan keluarga kecilnya. Jadi untuk upaya pencegahan penyakit yang ada di masyarakat itu misalnya adanya aturan yang ditetapkan pemerintah mengenai batasan minimal usia pernikahan. Adanya aturan untuk pemberian cuti hamil pada ibu hamil yang bekerja. Sadian Permata dengan NIM 026. Jadi kesimpulan dari studi kerja kami, yang pertama determinan pada jurnal terdiri dari lingkungan, genetika, penyakit keluarga, sosial ekonomi, pendidikan, dan ketersediaan akses layanan kesehatan yang dijelaskan dengan web model atau model sarang laba-laba. Yang kedua, natural history dari penyakit, di mana depresi termasuk penyakit yang tidak menular dan dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pre-simptomatik dan juga fase simptomatik. Yang ketiga, hubungan penyakit pada kasus dengan penyakit akibat kerja, yaitu kondisi kehamilan dapat memicu penyakit akibat kerja dan kondisi psikologis dapat memicu gangguan kognitif lebih lanjut seperti depresi. Yang keempat, jenis perhitungan pada jurnal, yaitu frekuensi, persentase, dan juga nilai P. Yang kelima, metode penelitian, yaitu menggunakan analitik cross-seksional dengan teknik pengambilan sampel, yaitu multi-stage random sampling dengan memperhatikan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Yang keenam, metode pengumpulan data, yaitu menggunakan data primer dengan jenis data kuantitatif melalui wawancara dan juga kuesioner terstruktur, kemudian dianalisis menggunakan teknik multivariat dan univariat. Yang ketujuh, sumber bias, yaitu didapatkan karena proporsi depresi yang lebih tinggi pada usia muda dan berstatus belum nikah.
Dan bias juga dapat bersumber dari metode pengumpulan data yang hanya menggunakan wawancara. Yang kedelapan, sistem surveillance yang digunakan yaitu surveillance epidemiologi masalah kesehatan yang mencakup penentuan subjek penelitian, pengambilan data, dan analisis data. Yang kesembilan, metode screening yaitu dengan cara mengambil data primer dari ibu hamil menggunakan instrumen kuesioner EPDS. Yang ke-10, dengan adanya data yang didapatkan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi beberapa pihak dalam melakukan upaya pencegahan depresi pada ibu hamil.